Sebelum menonton tayangan ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, terus share. Jangan lupa aktifkan tombol lonceng untuk notifikasi video-video kami terbaru. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallahul khaliqul alim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-shadiqul maksum. Assalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Luar ini di masjid ini diadakan, mungkin ada satu yang dimatikan lagi ya, biar tidak feedback. Nah, jadi satu aja yang biar tidak feedback. Jadi ini satu tema menarik, dan meskipun negara tidak menginisiasi untuk memperingati pemberontakan G30 PKI, muslimin tetap menyelenggarakan. Terakhir terlibat penyelenggaraan ini ketika Panglima TNI-nya dijabat oleh Pak Gatot Nurmantio. Setelah itu tidak ada. Nah, di sini saya ingin sampaikan bahwa apakah benar yang disampaikan Pak Jokowi kaitannya dengan Kepres nomor 17 tahun 2022. Kalau di banyak kesempatan Pak Jokowi menyebut bahwa saat pidana DPR sudah disampaikan Kepres nomor 17 tahun 2022. Jadi Kepres ini hanya terdiri dari 17 pasal. Nah, sekarang kita lihat ternyata finalnya tanda tangan Kepres 17 2022 tanda tanganinya 26 Agustus 2022. Nah, artinya Pak Jokowi itu ya, ada nggak di sini pendukungnya Pak Jokowi? Kemudian yang kedua, kalau di situ dalam Kepres keputusan Presiden nomor 17 tahun 2002 tentang pembentukan tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran hak asasi manusia yang berat di masa lalu, itu ada proses yang kurang. Jadi non-yudisial itu boleh, tetapi orang yang melakukan kejahatan itu namanya non-yudisial itu tetap lewat mekanisme yudisial. Bentuknya apa? Dia tidak perlu diadili karena ini sudah lama, tetapi dia mengakui bahwa dia melakukan pelanggaran dalam bentuk kejahatan HAM berat, ya. Jadi di pasal-pasal itu tidak ada. Lalu yang ketiga, di catatan kita, Kepres itu pelanggaran HAM beratnya pada saat tahun 2020. Nah, di sini peluangnya muslimin itu punya. Peristiwa KM50 itu jadi tanggal 6 atau awal tanggal 7 Desember 2020. Kita bersepakat itu juga bagian dari pelanggaran HAM berat, ya. Lalu apakah benar bahwa itu bagian dari skenario ingin menghidupkan bangkitnya PKI? Saya di sini ingin membantah juga pernyataan Panglima TNI, ya, Pak Jenderal Andika, yang mengatakan, yang viral di video, bahwa Marxisme Leninisme itu hanya diatur di nomor 25 tahun 66. Tidak. Negara ini melegitimasi pelarangannya itu dalam bentuk teknis. Bahkan di RUU KUHP pasal 188 menyebarkan Marxisme Leninisme itu diancam dengan hukuman 4 tahun. Nah, tetapi pasal di dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 1999 di pasal 107 jelas disebutkan, jangankan menyebarkan Marxisme Leninisme, pasang lambang-lambang PKI itu pun ditangkap. Ini Kapolrinya di masa Badrodin Haiti, tetapi ini menjadi pasal yang di masa dijabat Tito Karnavian. Ya, oleh karena itu ada 3 catatan yang bisa
muslimin, ini momentum yang sangat strategis. Masyarakat muslim seperti yang dibilang Pak Mudrik, saya selalu menolak orang kirim gambar ke WA grup teriak-teriak dicaci maki. Siapa yang kamu caci maki? Yang kamu kritik itu siapa? Kita ingin berjuang keluar dari ruang privat. Ini ruang privat. WhatsApp grup ini kan yang tahu saya sama Pak Mudrik. Kalau mau ke ruang publik, baca undang-undang ini dibawa ke kantor polisi. Pak polisi yang pakai kaos lambang komunis kamu tangkap, dasarnya ini. Undang-undangnya belum dicabut, bahkan RKUHP pun sudah juga mencantumkan. Artinya ini kan satu manipulasi dari pemberlakuan terhadap pasal-pasal Marxisme-Leninisme yang diangkat justru orang itu tidak boleh melakukan politik identitas. Maka hari ini saya berbeda, ya belangkon, pakai sarung, ya identitas saya muslim, begitu Pak Mudrik, ya. Jadi justru yang politik identitas muslim ini itu harus radikal, ramah didik dan berakal. Kita berani juga karena kita punya alasan hukum, kita takut juga kita karena punya alasan hukum. Karena itu saya sama Pak Mudrik ini selalu seiring. Saya kenal sama Pak Mudrik waktu masih semester 4, ya, semester 4. Jadi waktu itu semester 4 dan tahun 92 saya anggota BPN termuda, ya Pak Mudrik, ya. Jadi kalau pengalaman politik insya Allah sudah ada. Nah, kembali sahabat-sahabat semua, para alim, para ulama, asatidz dan mujahid yang ada di ruangan ini, kalau kita lihat penjelasan dari pasal 107 Undang-Undang Nomor 27 tahun 1999 yang diundangkan 19 Mei itu jelas, barang siapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan atau melalui media apapun menyebarkan, mengembangkan ajaran komunisme, Marxisme, Leninisme dalam segala bentuk dipidana dengan penjara paling lama 12 tahun. Jadi dari sini teman-teman bisa mengirim protes kalau Panglima TNI mengatakan hanya TAP MPRS dan tidak ada secara detail melarang. Tidak benar, ya. Jadi yang benar ini, karena ini yang bicara ini undang-undang, ya. Kemudian kita kaji sekarang Kepres nomor 17 tahun 2022 yang diundangkan 26 Agustus, itu di pasal 9 disebutkan, ya, pelanggaran HAM berat memang tidak secara rinci disebutkan, dan inilah manipulasinya saya sebut. Tidak disebutkan secara teknis pelanggaran HAM berat itu kriterianya apa. Pelanggaran HAM berat tetap harus diadili lewat peradilan HAM terlebih dahulu. Di masa pemerintahannya Pak Jokowi tidak ada pelanggaran HAM berat. Meninggalnya adik-adik kita pada peristiwa 2016, apa itu 212, anak-anak kecil itu pelanggaran HAM berat. Kemudian yang kedua yang terjadi adalah peristiwa 7 Desember 2020. Ini aneh, nanti akan ketemu dengan Sambo. Kenapa aneh? Pada saat peristiwa itu yang meninggal 6, tersangkanya hanya 2. Ya. Tetapi Sambo, Brigadir Joshua yang meninggal hanya 1, yang diperiksa itu 114 anggota polisi, ya. Kemudian yang 9 dijadikan tersangka. Karena itu muncul pertanyaan di benak kita, sesungguhnya pengungkapan ini untuk kepentingan polisi, kepentingan kroni, atau untuk kepentingan hukum? Itu pertanyaan dasar dulu. Kalau untuk kepentingan hukum, maka siapapun yang ada di situ harus kita bongkar. Nah, lalu peran kita apa? Ini momentum strategis, saatnya lah sekarang kita ini dalam tanda petik ngebuki polisi. Tidak mungkin tanpa lewat peristiwa Brigadir Joshua meninggal 6 orang aja Anda teriak-teriak tidak ada media yang merespon. Tetapi momentum ini bisa dilakukan dengan peristiwa Sambo. Kita harus menuntut seluas-luasnya, ya. Tadi Pak Mudrik waktu off air tanya saya, apa benar itu Sambo nanti bisa dilepaskan? Di Indonesia ini 50-50 Pak Mudrik, ya. Karena
kalau hakim ini mendasarkan tauhid, jaksa mendasarkan tauhid, polisi tauhid, sumbernya adalah pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Karena di dalam setiap putusan hakim selalu ditulisi demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pak Mudrik. Tapi dalam prakteknya berubah itu, Pak Mudrik. Demi keuangan yang maha kuasa. Nah, jadi itu karena demi keuangan yang maha kuasa, yang bisa diuntungkan di pengadilan itu cuma 3. 1 kroni, yang kedua orang kaya, yang ketiga penegak hukum. Jadi muslimin yang ada di sini ini hari ini harus mendukung disahkannya RUU KUHP. Kenapa? Karena RUU KUHP yang sekarang ini punyanya Belanda. Belanda itu menjajah Indonesia, Belanda menggunakan KUHP buatan Perancis, kode penal. Perancis sudah tidak menggunakan, Belanda tidak menggunakan, kita masih menggunakan. Ya. Jadi kita jangan a priori, kalau ada satu pertanyaan apakah benar nanti ada kamp konsentrasi, saya sebagai ahli pidana mengatakan di RUU KUHP itu tidak ada, karena itu undang-undang material. Undang-undang material tidak mungkin mengatur teknis, yang ada itu di undang-undang teknis, undang-undang hukum acara pidana. Jadi para alim, para ulama, asatid dan mujahid yang ada di ruangan ini, ayo kita ini keluar dari grup WhatsApp. Bawa data-data ini ke kantor polisi, bawa data-data ini ke kejaksaan, bawa data-data ini ke kantor BIN itu ada di Solo loh perwakilannya. Ya. Mereka ini tunjukkan ya. Pasal-pasal KUHP itu jelas melarang. Kemudian RUU KUHP juga melarang. Kenapa proses seperti ini masih terjadi? Ini kan dibiarkan. Dulu itu yang saya masih ingat ya, tentara itu kalau melihat orang pakai emblem PKI, Pak Mudrik, bahkan bendera tunggal merah di sini pun ditangkap. Kita ingat Pak Mudrik waktu kampanye Mega Bintang, yang pakai topi, pakai bendera itu dimasukkan korem, dirampas semua, termasuk motornya. Nah, sekarang undang-undangnya masih ada, undang-undangnya belum dicabut. Ayo itu diberlakukan kepada orang-orang yang simpati pada komunis. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Ya, kita lebih suka nanti berdialog dan sama-sama nonton bareng film Kekejaman Gerakan 30 September. Ini saya mau tanya dulu sebelum mengakhiri, di rumahnya tadi pasang bendera setengah tiang apa tidak? Harus. Saya kantor pun saya pasang setengah tiang dan saya viralkan. Ya, sekalipun negara ini sekarang kalahnya oleh medsos. Jadi ibu dan bapak wajib hukumnya sekarang aktif berperang di medsos. Jangan di medsos tawane mobil, tawane madu. Ora apa-apa sesekali tawa madu, tawa mobil, tapi sesekali ya jihad lah gitu, ya. Itu lebih dan kurangnya mohon maaf, mudah-mudahan yang sedikit nanti berlanjut dengan dialog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antar Pak Mudrik ya. Aturan Pak Mudrik. Derakan Pak Mudrik. Mas, saya izin barang dulu Mas.
melihat film G30S PKI. Tetapi sekian kali saya lihat itu yang ditampilkan memang sesuai dengan judul G30S PKI. Sementara sebelumnya itu ada sebuah peristiwa besar, yaitu pemberontakan PKI tahun 48. Kemudian saya menyaksikan betapa besarnya PKI pada waktu itu, dan menunjukkan sekali antinya PKI itu kepada agama, karena di mana-mana teror itu muncul. Pondok bobrok, langgar bar, santri mati, bahkan di mana-mana nanggap wayang itu lakonnya matinya Gusti Allah. Dan itu diwujudkan ketika pemberontakan tahun 48 itu, kejamnya itu luar biasa. Berapa ribu dan santri yang dibantai yang pada waktu itu tidak tahu tentang partai. Jadi adanya hanya ngaji dan ngaji. Di tempat saya itu di Pacitan, keluarga pondok Termas dari Hamid, kemudian saudara iparnya itu berapa yang dibantai. Di dekat rumah saya di Sumur Kawedanan itu dibantai kalau tidak salah 12 orang, masukkan satu sumur. Kemudian di Kelurahan Gemaharjo termasuk kakak saya itu 13 orang juga dimulaikan dalam satu lubang. Pertanyaan saya, mengapa ini tidak pernah diungkap? Padahal pengorbanan kiai santri itu luar biasa. Bahkan dalam hal ini yang termasuk jadi korban itu adalah Gubernur Jawa Timur, Gubernur Suryo. Ketika dari Jogja, ketika di Mantingan, waktu itu sudah diingatkan ini bahaya. Tapi Pak Gubernur Suryo mengatakan, saya kepala daerah, apakah saya akan meninggalkan daerah saya ketika daerah dalam keadaan gawat? Akhirnya Gubernur Suryo dibantai di Mantingan. Dan rumah itu sampai sekarang masih banyak. Harapan saya bagaimana kalau sekali-kali itu walaupun bukan dalam bentuk film, katakan dalam brosur atau film-film foto-foto, saya kira di monumen atau sudah punya angkatan darat saya kira masih banyak. Saya kira itu bagus untuk diungkapkan bahwa PKI itu tidak hanya waktu itu sebelumnya sekali beruntak-untak. Itu pertanyaan saya, mengapa tidak pernah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung silakan Bapak Muhammad Taufik untuk segera menjawab atau langsung kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita cermati sebenarnya yang dibakar di Ngawi itu bukan hanya Pak Suryo, tapi juga Ayahanda Sri Bintang Pamungkas. Ya. Ayahanda itu seorang hakim di Tulungagung. Jadi 3 orang itu salah satunya Ayahanda Sri Bintang Pamungkas, sampai kemudian Sri Bintang Pamungkas itu kan lahirnya di Tulungagung, lari kemudian sampai dia Sri Bintang itu masih punya rumah di Penumping, Jalan Sutowijoyo. Ya. Kalau ini sahabat-sahabat semua satu ketika datang, itu adalah rumah Sri Bintang Pamungkas. Nah, kemudian pertanyaan beliau Al-Mukarram Al-Hajj Pak Dimyati, beliau ini ya tokoh dikenal lah di Solo, terkenal lah begitu. Saya ingin jawab begini Bapak, sejarah itu subjektif. Nah, pertanyaannya karena itu subjektivitas, muslimin harus juga oleh sejarah. Sama juga ketika orang menceritakan hari lahirnya Pancasila 1 Juni, kita bicara pendekatannya pendekatan hukum. 17 Agustus itu belum punya undang-undang dasar. Betul apa betul? Lalu undang-undang dasar disahkan kapan? Tanggal 18. Kemudian Pancasila itu ada di pembukaan undang-undang dasar. Makanya undang dasar itu isinya 3, preambul, mukadimah, kemudian batang tubuh isi, dan yang terakhir adalah aturan peralihan.
Nah sekarang kita bicara di mana-mana harus bikin second opinion. Dokter itu ketika mengoperasi seorang pasien sakit yang luar biasa tidak cukup 1-2 dokter, dia butuh pendapat beberapa dokter baru ditentukan dari yang jamak itu, yang paling banyak itu nanti ditentukan tindakan medis. Sama muslim ini harus bicara, jangan mau dipaksa mengakui hari lahirnya Pancasila itu 1 Juni. Kalau perang opini ya sama-sama opini kok, sejarah itu kan subjektif. Ya bina Pancasila itu lahir 22 Juni, disempurnakannya 18 Agustus dalam bentuk kalimat tauhidnya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Itu cara kita mengajarkan, ya. Jadi saran beliau itu simple, muslimin bikin buku sejarah. Kita ini kelemahannya satu, budaya kita ini budaya tutur tinular, tidak pernah budaya tulis. Betul apa betul? Makanya saya itu paling tidak suka grup WhatsApp itu nge-share gambar 2016 di share, ya, peristiwanya 2022 sudah salah ini, padahal itu nggak ada hubungannya dengan Sambo. Anda malah bisa kena undang-undang nyebar hoax nanti, pasal 28 ayat 2, atau lebih parah lagi kena peraturan pidana nomor 1 pasal 14 ayat 1 bisa 10 tahun. Jadi belajarlah dari sekarang, nuwun sewu Bapak, belajarlah kita itu membaca dan menulis. Ya, pengajian mulai digawe ini sebagian lucu. Begini nanti kalau saya tanya ketemu lagi pasti nggak ngerti, ya. Jadi sekali lagi sejarah itu subjektif, menjadi kewajiban kita dengan subjektivitas kita yang boleh sejarah menurut versi Islam, termasuk salah satunya menegaskan kemana-mana 30 September itu memang pemberontakan. Betul apa betul? Dan Pak Karno memang terlibat mendukung PKI, pidatonya kan viral, tidak usah ditutup-tutupi, ya. Jadi sekali lagi belajarlah menjadi orang yang suka menulis, bukan suka tutur tinular. Tutur tinular itu 10 mulut sudah berubah 10 versi. Kira-kira begitu. Terima kasih. Terima kasih. Baik, 2 penanya lagi. Silakan Kakak. Baik. Mungkin tidak terlalu banyak ya, nanti kemalaman kalau muter ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang perlu saya tanyakan Pak Dokter, kenapa embrio komunis baru akhir-akhir ini minta supaya penggunaan mabek, dan kebetulan apakah memang itu ada unsurnya bahwa yang memimpin negara ini ada berbau indikator atau berbau komunis? Karena kami dulu waktu petahnya di PKS itu saya juga sudah 11 tahun, jadi juga agak ngerti. Jadi Berapa usianya? 2 tahun? 11 tahun. Oh, kalau 2 tahun udah tahu lah. Iya. Ya. Jadi waktu itu yang ya kegiatan-kegiatan itu yang waktu yang menggerakkan di wilayah IPES ini dulu namanya, saya masih ingat itu namanya Dinjo itu dulu masih. Jadi ibu-ibu itu kalau sore disuruh keluar, dia jadi baris berbaris waktu itu. Dan waktu itu memang diupayakan bahwa dipecah untuk Indonesia Muslim Malaysia, yang waktu itu perdagangannya Tengku Abdul Rahman itu namanya. Dan saya yang pada kesempatan ini mohon penjelasan, apakah undergo komunis ini minta pemulihan kepada presiden sekarang ini, itu apakah ada indikasinya? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau pertanyaan indikasi sangat banyak, bahkan kampanye di Jawa Barat itu mereka menginginkan
kolom agama di KTP itu dihapus, kan begitu ya. Nah, pertanyaannya, siapa yang tidak suka agama itu siapa? Bukan orang Kristen, bukan orang Katolik, bukan orang Buddha, ya komunis kan yang tidak suka beragama, tidak mengenal Tuhan, itu kan komunis. Begitu saja pendekatannya. Kalau ada pertanyaan ya, apakah presiden kita terlibat komunis atau tidak, tanya saja Mas Bambang Tri gitu ya. Kalau saya sebagai ahli pidana, saya terlalu jauh untuk menyimpulkan karena begini, apa yang asli dari negara ini, betul apa tidak itu Bapak? Apa yang asli dari penjelasan Pak Presiden ini ya, 2007 bilang SMK itu sudah dipesen 7.000 ya, tapi yang dilelang kok mobilnya Panther gitu. Ya kan lucu dah ini. Nah ini kan kalau bahasanya bahasanya ngapeman kan tir podo irenge kan gitu, kentir podo gendenge kan gitu ya. Enggak jelas. Jadi pertanyaannya, apakah presiden kita terlibat atau tidak? Ya ayo kita teliti bareng-bareng gitu ya. Pertama dimulai, kalau saya ditanya apakah Pak Jokowi lulusan SMA 6, saya jawab tidak. Karena pada masa beliau belum ada SMA 6, adanya SMA 5. Yang ada SMPP, Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan ya. Nah, yang lain-lain zaman PKI aku ora ngerti ya. Jadi saya tidak bisa menjawab. Itu aja nggih. Mungkin tidak terlalu banyak pertanyaannya, nanti adik-adik ini masih besok sekolah apa tidak besok? Kalau besok libur nggih. Libur Hari Kesaktian Pancasila. Nah, tapi yang pasti diskursus semacam ini, pemutaran film bahaya laten PKI harus kita ajarkan. Karena yang dibenci PKI itu adalah muslimin, orang yang beragama. Ya. Dan kita harus tahu latar belakang sejarahnya. Nanti mungkin kita diskusinya lagi, Mas Indro. Diskusinya membedah Satgasus. Nah, ya. Kalau itu saya berani ngomong itu, ya. Tito Karnavian itu siapa, saya jelaskan. Karena di buku saya ada, Densus dan Terorisme Negara itu ada. Saya yakin penjenengan ndelok wis ora tahu apa meneh maca. Ya. Nah, makanya cari di Google buku saya, judulnya Densus versus Terorisme Negara. Ya, gitu, nggih. Loh, matur nuwun. Kita cukupkan. Nggih. Sekali lagi jazakumullah khairan pada beliau Bapak Dr. Muhammad Taufik SHMH yang telah memberikan paparan serta perkuliahan gratis kepada para hadirin semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala